seat. Kursi bebas, take your seat. Oke, jadi ini podcast perdananya kita yang udah kalian pasti tunggu-tunggu. Kita dari Kursi Bebas. Sebelumnya kita perkenalan diri dulu kali ya. Ayo, Jadi, perkenalan. perkenalan nama gua Nigel. Lanjut. Aku Ajeng, aku Carmen. Nama gue Davi. Gue Dio. Oke, nah kami dari Kursi Bebas, kami akan menemani kursi kosong Anda. Betul Oke? banget nih Gel. Aduh. Nah jadi hari ini kita akan bikin podcast dan kebetulan kita mau say thank you dulu untuk Atma Jaya yang udah ngasih ruangan sebagus ini. Mantap gitu ya. Untuk pertama kali ini, ruangannya mantap ya. Bagus. Mantap, nyaman banget. Terus kita kan di sini ngobrolin apa aja karena namanya aja kursi bebas. Jadi selain kursinya yang kagak jelas, kita akan ngomong topiknya juga bebas, tapi jelas lah ya, nggak yang ngalangi dulu. Oke, Pit, ngomongin apa Pit? Karena ini namanya kursi bebas, kita ngomongin aja tentang Argentina lawan Algeria nggak sih? Kayaknya nggak gitu deh. Bukan ya? Aduh. Yaudah gue ini deh. Kayaknya kita mau bahas apa sih Jeng? Kita mau ngebahas tentang kayak kalau kita nongkrong itu kita harus ikut ngerokok atau enggak tuh. Menarik sih. Harus sensitifnya nih, rokok nih. Harusnya enggak lah ya, kan itu pilihan. Pilihan. Oke. Jadi kita tuh ngelihat kalau misalnya teman-teman kita nongkrong selalu ada pasti yang ngerokok atau ngerokok semua. Bahkan cuma ada satu nih yang nggak ngerokok. Nah, itu kita mau ngebahas kenapa dia nongkrongnya harus ngerokok atau kenapa kalau nongkrong yang kesannya ada orang nih yang ngerokok tuh temennya banyak. Sedangkan kalau yang nggak ngerokok kok sendiri di pojokan, nggak ini gitu ya, iya kenapa gitu. Tapi siapa tahu dia nggak suka ngerokok rame-rame. Oh, bisa jadi. Nggak tahu. Bisa jadi. Gak ada Nggak ada yang tahu. Kan introvert sama extrovert nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Rokok ngerokok. Nah, terus apa nih? Tapi ini seru sih, rokok nih menurut gue seru karena gua juga hidup di lingkungan ngerokok sih gitu. Makanya nih pembahasannya lumayan seru. Tapi lu sendiri ngerokok? Gua enggak sih aman. Aman lu ya? Aman. Gue sih aman juga. Lu? Aman juga. Gue tanya balik lu gimana? Ya, ya gitu lah. Ini bagus karena kita jadi punya point of view dari si perokok dan tidak perokok gitu. Sih lu rokok nggak? Bener nggak? Rokok nggak? Gue ngerokok. Iya. Oke. Tapi itu bukan malu sih, tapi biasa aja. Iya, benar. karena udah budaya ya, Udah budaya. jatuhnya di kita. Ya itu mungkin jadi pertanyaan juga kali ya, kenapa ngerokok jadi budaya kan? Rokok tuh kan dosa ya, secara medis. Walaupun kita di sini nggak ada yang orang medis, tapi teman-teman kita semua tahu lah, rokok tuh sebenarnya kan nggak bagus. Ya, teman-teman cari Google pun nggak bagus. Oke. Nah, kalau lu sendiri Dion. Gue. Ah ya. Dan lu kan juga ngerokok. Loh? Maaf. Udah. Kenapa lu memilih merokok? Apalagi dalam tongkrongan? Dimulai dari sosial dulu ya. Oke. Sosial tuh emang gue sama kayak Nigel juga. Emang dari awal dari SMP sih, dari pendidikan SMP tuh gue emang di lingkungan yang emang teman-temannya perokok semua. Oke. Nah, itu pertama. Terus kedua, rasa penasaran gue sih sebenarnya. Rasa penasaran gue untuk merokok tuh gimana sih rasanya. Nah, semenjak udah mulai perdana, gue cobain tuh cara menarik dan segala macam itu menjadi nyaman dan itu menjadi bukan salah satu habit ya, tapi itu menjadi barang yang oke juga untuk nongkrong sama teman-teman. Tapi lu sendiri kena pressure pas pertama kali temen-temen lu rokok nih. Pressure secara paksaan sih enggak, tapi pressure secara kayak buat sama nih, biar statusnya sama. Oh. Ya, itu iya. Kesamaan ya. Oh, gitu ya. Jadi lu ngikut-ngikut aja gitu. Iya, bisa dibilang gitu sih. Gue rokok dah gitu ya. Mau lu rokok, gue ikut gitu. Iya, bisa dibilang. Dari ditarik jadi menarik gitu ya. Ini bagus banget nih. Iya, benar. Dari banget dari menarik gitu. Oke. Gitu sih. Tapi lu sendiri tahu kan sebenarnya ngerokok tuh nggak bagus dong. Tahu ya. Bahkan Iya. sekarang di bungkusnya juga udah ada ini kan, kadang leher bolong gitu ya. Iya. Itu kan emang Ngilu sih gua. itu kan udah menjadi regulasi sama pemerintah kan. Oh iya. Rokok kan harus digambar itu gitu. Kalau dari kalian ada yang coba ngerokok? Enggak. Misalkan kalian nggak ngerokok nih, nggak ngerokok aktif. Hmm. Kenapa kalian nggak milih ngerokok? Pertanyaannya Kayak ibu Ini. Apa? Coba. Kontroversial ya. Iya.
sebenarnya nggak harus gak sih kalau kita rokok di tongkrongan itu? Betul, betul. Nggak harus kan? Menurut gua nggak harus. Gue sebagai yang ngerokok betul setuju juga. Tongkrongnya itu buat membagikan canda dan tawa guys. Kalau Iya. nggak harus rokok kan? Iya nggak sih? Tapi kenapa, maksudnya lo di tongkrongan yang merokok dan lo juga merokok, kenapa di tongkrongan banyak orang yang jadi suka nawarin rokok? Maksudnya ada orang nih nggak ngerokok nih, terus ditawarin rokok, itu kenapa? Maksudnya kan kita ngelihatnya di konotasinya negatif gitu. Oke. Oh, maksudnya jadi orang yang nggak ngerokok itu ditawarin orang yang ngerokok gitu. Iya. Buat merokok gitu. Iya, sebenarnya sih gimana ya, itu tergantung konteks juga ya. Kalau misalnya kayak senioritas dan lain-lain ya itu kan emang paksaan tuh. Ya itu emang negatif beneran gitu. Cuma kalau misalnya buat ngajak biar ngerokok, ya menurut gua sih itu nggak terlalu ini banget ya, nggak terlalu apa namanya itu. Gimana sih jelasin ini? Kan apa? Gua harus ngapain nih? Gua harus ngapain nih? Lu kan lu lagi ngomong nih. Ini orang berdua makan, ngambil. Ngobrol lagi. Ada juga yang emang pure karena biar ada ngerasa apa ya, ada rasa kebersamaan gitu. Diterima. Diterima, Iya. betul. Itu dia. Kalau sebagai non perokok, kira-kira berada di tongkrongan yang lingkarannya merokok, apa yang Anda rasakan? Gue ngomong dulu. Oke. Oke, jadi Dari gue tuh punya pengalaman. Jadi kalau buat ngerokok tuh sebenarnya di sini tuh gue udah di titik sampai dulu tuh gue pernah jadi di keluarga dan juga di lingkungan gue banyak kan ngerokok sebenarnya. Nah, pada saat gue belum teredukasi soal rokok, ya itu gue ngeliatnya kayak lu ngapain lu ngisep apa sih? Penasaran kan? Terus akhirnya ada edukasi, kita belajar segala macem. Oh, rokok tuh ternyata jahat. Dan akhirnya gue masih punya energi ya. Dulu mah masih anak kecil gitu ya, masih SD atau masih SMP kayak lu ngapain sih ngerokok gitu. Lu tahu kan ini bikin gini-gini segala macam. Tapi at the end sampai sekarang gue ngerti ada alasan kenapa orang merokok. Tapi gue bukan dalam artian membenarkan merokok ya. Rokok tuh ya jahat, emang jahat. Tapi ya masalahnya ada dan bisnisnya pun ada gitu kan. Kan salah satu orang terkaya di Indonesia juga rokok. Nah makanya gue kayak udah di titik udahlah, lu ngerokok juga ya udahlah, bukan urusan gue. Nah, tapi dari rokoknya sendiri ternyata bikin asik kan. Nah itu yang bikin gak enak. Nah makanya kalau misalnya nih temen gue ngerokok segala macam, paling sih biasanya gue yang ini sih, kalau misalnya terpaksa banget ya misalnya contoh ngerokok nih, kita di posisi kayak gini gitu ya. Contoh anginnya ngarahnya ke sana. Nah itu sih. Misalnya Jadi harus pindah. Dia harus pindah. ya misalnya gitu ya, terus arahinnya ke sana terus kalian semua ngerokok misalnya. Yang ngerokok kan enggak semua. Anginnya ke arah sana ya udah gue duduk sini. Nah, kalau anginnya pindah, gue pindah gitu loh. Tapi tuh gue pernah ngalamin sih sama temen gue sendiri sih. Aduh, gue pasti inget. Gak boleh. Gue masih inget orangnya. Dia bilang meskipun gue pindah, asapnya tuh masih ke gue. Gue Iya, pindah lagi, iya. asapnya masih gitu deh. Pasti lu pindah tongkrongan. Gitu dia. Asapnya suka sama gue kali ya? Hah? Mungkin bisa jadi. Ada yang tahu. Lanjut gimana? Ya, pokoknya gitu terus kalau misalnya emang udah nggak tahan banget, guanya yang geser. Udah kalau ada yang ngerokok gue keluar dari ruangan ini lagi gitu. Misalnya gitu kan. Kalau gue sih, nah kalau sekarang sih udah nggak greget sih, gue lebih kayak udah gue kalau gue yang ngerokok udah gue aja pindah. Kalian ngerokok aja, asalkan kalian nggak ganggu gitu. Oke. Asalkan kalau orang rokok ya tahu situasi lah ya, sama temen yang apa? Yang nggak ngerokok. Yang nggak ngerokok. Iya. Itu sih ya. Karena sebenarnya aku tuh baca guys, kalau misalnya rokok itu tahan di udara tuh beberapa menit, bahkan bisa jam, Oh iya? tergantung ventilasi. Kan ini ventilasinya minim nih. Kalau misalnya Ini salah perfect satu dari kita ngerokok, itu bisa tahan sampai 24 jam bang. Itu katanya. Lama banget. Kata siapa? Aku baca dari Gua. Our Dokter. Oh. Walau Dokter. Gak disponsorin kan tapi kan. Oh enggak, tapi kalau boleh, kalau nggak boleh. Iya. Terus, oh iya, terus baju juga nyerap. Baju, Rambut iya. Rambut cewek. Aduh, Iya. kasihan Soalnya loh. kita sering lepek gara-gara Iya. nemenin orang ngerokok. Ah, itu ngefek. Ngefek banget. Emang efeknya kayak gimana? Rambut gue jadi bau pokoknya. lepek. Eh. Terus pakaian-pakaian tebal itu juga nyerap. Bahkan kayak misalnya di mobil nih, maksudnya kan teman-teman gue ada yang ngerokok tapi dalam mobil itu gila banget. Dalam Nah, mobil. iya.
Iya. Nah sebenarnya itu kan residunya diserap kan, itu tuh munculin juga secara tidak langsung. Iya. Kita terpapar juga, nanti bisa iritasi, bisa alergi. Tapi temen lu bukan jendela nggak mobil? Kalau pot enggak, jarang. Oh, pot nggak harus sih, nggak tahu deh. Jadi Tapi kan tetap aja ya. Iya tuh. rokok sama pot sama aja berbahaya. Rokok sama pot, kalau bahaya, cuman kalau yang gue baca, pot itu tergantung nikotin kita. Wow. Kalau apa sih yang namanya? Tapi Pot efeknya yang- sama kan? Apa? Efeknya sama kan? Kalau pot Efeknya sama adiksi, sama-sama adiksi. Sama-sama bahaya. Mm. Gimana sih pikir? bahaya dah gue. Itu Apa bagaimana? Mohon Iya. maaf emang gini ya dia orangnya. Apa Dia sih? gimana nih? Bedanya kayak kalau vape punya banyak variasi rasa kan. Itu makanya orang banyak ketagihan di situ sih. Tapi bukan vape tuh sebenarnya tujuan awal tuh buat ini ya. Orang ngerokok nih. Nah, Itu kan yang ngerokok terus dia pengen ngurangin, dia sadar diri gitu lah ya. itu ada Ya dia contoh ngeliat bolong mati gua. Beneran. Kalau lihat bungkus rokok tuh ada yang bolong-bolong gitu. Gua selalu pegang leher gua kalau lihat bungkus itu. Kalau dari gua kan juga ngepot juga ya. Dulu tapi itu rasanya sama aja. Itu sama. Jadi mau ada orang yang bilang ngepot itu menjadi penggantinya rokok, enggak sih, sama aja. Karena tujuan buat ini apa sih? Kan udah ada rokok orang nih, Nah. terus pengen dia close dose. Nah Iya. dia pakai vape. Tapi orang malah kecanduan vape-nya. nah itu dia. Yang dibilang Ajeng tadi ya dua-duanya kecanduan juga. Itu sih sebenarnya gitu loh. Sama ini, lagi. yang gue baca, maksudnya kan lu ngerokok nih. Soalnya kan gue ngerokok. Gue nggak ngerokok nih. Masa? Nah, yang bikin paling bahaya dari rokok ini tarnya. Nah, tapi gue nggak tahu nih tar sama nikotinnya tuh apa bedanya. Kalau maksudnya bedanya dalam fungsi kerokok ya. Kalau tar kan itu zat padat kan. Ya. Soalnya dia kumpulan bahan kimia Betul. sama yang lain-lain kan. Bahkan 6.000 atau 12.000 gitu setahu gue. Dan itu yang paling bahaya. Soalnya banyak racunnya. Ya. Tuh. Oh. Tapi menurut lu dalam rokok tuh fungsinya apa? Tar sama nikotin tuh bedanya apa? Jujur karena gue bukan ilmuwan ya sebenarnya. Ini pertanyaannya agak sulit. Cuman yang pasti gampangnya gini, semakin banyak nikotinnya semakin cepat kita nge-fly. Ngerti arti nge-fly gak? Saya efeknya lah ya. Mabuk lah ya. Iya, Oh, iya oke. mabuk tipisnya itu. Kan rokok kan sebenarnya kan tujuannya mencari relaksasi. Ya. Nah, nikotin itu tuh yang menjadi relaksasinya itu. Zatnya itu. Apa sih nama dopamin apa? Apa tuh memang? Pokoknya itu buat lu kayak seneng gitu kalau rokok habis rokok. Iya, dopamin. Iya, Dopamin ya. Iya, Booster. dia Memang booster ngerilis itu ya. dopamin kan di otak. Iya. Hmm. Tolong benerin ya dokter ya. Kita mau cari lagi ya. Iya. Bisa pengetahuan dia ya. Pengetahuan apa yang gua rasain gitu sebenarnya. Soalnya ada temen gua kan yang apa? Pokoknya rokok gitu. Kalau nggak rokok dia kenapa-napa gitu. Temen gue bilangnya asem. Temen gue bilangnya asem. Bahasa Kan kita banyak lah ya kan. Terus kita Gini sekarang menurut kalian, kan tadi kita udah ngeliat sudut pandang ngerokok sama nggak ngerokok. Ya. Terus opini kalian tuh gimana tentang tongkrongan tuh harus ngerokok atau enggak? Biar diterima di tongkrongan itu harus ngerokok atau enggak? Gitu. Dari yang ngerokok dulu apa dari yang nggak ngerokok dulu? Bebas. Yang mana nih? Kamen. Kamen. Makan dulu dia. Mau lah. Tahu baru datang udah makan mulu. Ya nggak perlu. Oh wajar mungkin di macet tadi dulu. Apa? Warga THI. Iya. Kalau menurut gue sih boleh sih ngerokok sih asal tahu kondisi gitu kan. Oh, oke. Terus kan itu juga masalah mereka gitu ya, bukan gue kan. Jadi gue nggak apa-apa. Tapi kayak kalau bisa tuh asapnya jangan kena kita. Terus kalau bisa itu ruangannya jangan yang panas mulu. Misalnya nih nge-cafe nih, kita nih. Terus ada orang ngerokok, dia maunya outdoor karena dia mau ngerokok. Nah itu kurang suka sih. Kalau bisa ya dibatasin gitu pas Gitu, lagi cafe. Gitu. Kamu salah satu temen kamu kayak gitu ya? Ada banyak. Siapa sih ini? Ini penonton pengen tahu nih siapa nih. Ada jangan. Gak boleh. Jangan nggak boleh. Oke. Dari Oke. lu deh. Matiin. Udah. Jadi dulu. Oke, tadi itu ceritanya Carmen, tapi gue pengen dengerin ceritanya David. Penasaran gue. Gimana tuh, Fit? Dari gua ya, aduh. Dari gua tadi
menurut gue nongkrong tuh nggak harus rokok. Balik lagi. Terus sebenarnya rokok tuh ya dari keputusan pribadi lah ya. Jadi menurut gue kalau orang rokok tuh harus tahu diri kalau sesama temen tuh kalau yang nggak rokok harus tahu situasi juga gitu. Terus kita mau apa lagi nih? Udah cukup belum? Udah cukup Kenyang lah sih ya gua. harusnya. Udah pas. Berarti gue cabut sih. Mana lu? Aduh, apa ikut demo yang tadi? Kita aduh. Jadi kita nggak tahu apa-apa tadi ya. Kita denger terus ya. Tiba dia sebutin jangan sama gue. Apa jangan-jangan David ada ini yang ngerokok lagi? Oke, udah lah, kita bahas sampai situ dulu aja kali ya. Takutnya melebar kemana-mana deh, ya juga karena. Tapi kesimpulannya dari kita nih apa nih sebenarnya nih? Satuin aja kali ya. Ya. Kesimpulan apa ya, hargai aja nggak sih satu sama lain, nggak boleh ganggu yang nggak boleh ganggu yang nggak ngerokok pokoknya. Hargai prinsip mereka ya. Ini balik lagi tahu situasi. Sama kesehatan tuh mahal. Ya, betul. Kesehatan waktu itu satu kesatuan Quotes of the day. yang mahal. Kesehatan tuh mahal. Asli. Nice. Strip 2026. Tambahin, kesehatan itu mahal ketika lu udah sakit. Tuh. Parah. Masuk. Hah? Sama jaga diri sih udah itu aja sebenarnya. Jaga diri. Jaga diri yang paling baik. Jangan malas olahraga. Lu olahraga nggak? Dulu. Sekarang dong. Olahraga. Oke, paling pembahasan kita itu kali ya soal rokok. Mungkin teman-teman boleh tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian kalau misalnya kalian nih ada di posisi tiba-tiba teman kalian ngerokok lah, nggak asik lu kalau mau ngerokok. Nah, kalau kalian di posisi itu coba tulis di kolom komentar gimana, dan menurut kalian orang-orang ngerokok itu kayak apa dan orang-orang yang ngerokok itu kayak apa gitu ya. Apakah keren yang nggak ngerokok apa keren yang ngerokok gitu ya. Mungkin pembahasan kita itu sampai situ aja. Nah, buat teman-teman yang mau request topik juga boleh, teman-teman nanti tulis di kolom komentar. Mau request topik apapun boleh, yang penting tidak sensitif ya teman-teman. Kita akan sortir lagi, kita akan pilih topik yang menurut kita menarik lah ya. Karena podcast kita ya udah daily aja. Ngobrolnya biasa gitu. Biasa aja. Jangan lupa subscribe karena kita masih banyak episode, dan buat teman-teman sekali lagi yang mau naruh makanannya di sini gitu ya, karena semuanya pemakan, daripada kita ngerokok, canduan ngerokok, yang penting kecanduan makan. Itu dia. Oke. Untuk kursi bebas kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Kursi